Jadi kita bersyukur ya, kita bahagia banget IHSG hari ini kembali mencapai rekor tertinggi yang baru. Seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan, hari ini menguat 0,45% gitu ya. Nah, tapi kalau kita review IHSG dari awal tahun juga sudah naik sekitar 8% ya, year to date. Tapi kalau kita review ekonomi global ya, dengan mengacu tiga indeks utama di Amerika Serikat secara year to date itu Dow Jones malah justru minus 4,55%, S&P 500 minus 4,46%, Nasdaq minus 8,21% gitu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini justru pemulihan ekonominya itu bergerak anomali dalam arti di negara berkembang tahun ini diperkirakan akan melambat. Jadi saya juga baca dari IMF mengatakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 ini akan turun hanya sebesar tumbuh 4,4% dari tahun lalu yang tumbuh 5,9%, jadi lebih rendah gitu ya. Nah, karena di negara maju pertumbuhannya itu lebih rendah, jadi di negara berkembang seperti Indonesia contohnya, nah pertumbuhannya itu tahun ini diperkirakan akan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita berkaca ya, indeks indeks global itu secara year to date ya, indeks kayak di Amerika kan seperti yang udah saya sebutkan itu justru minus secara year to date. Kalau di bursa Indonesia justru malah positif 8% secara year to date kayak gitu. Mungkin kalau bisa kita review ya, ekonomi global ini saat ini sekarang sedang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kegalauan ya. Ya udah awalnya kan dari soal gangguan supply chain, soal COVID ya. Sekarang COVID-nya sudah mulai mereda, di berbagai negara sudah mengumumkan status endemi, tapi muncul masalah baru yaitu konflik geopolitik Rusia dan Ukraina kayak gitu. Itu lagi-lagi kembali mengganggu supply chain di dunia gitu ya. Jadi akibatnya inflasi di berbagai negara mulai naik, bahkan mencapai rekor tertingginya seperti di Amerika mencapai rekor 40 tahun tertinggi kayak gitu. Lalu juga resiko setelah inflasi ya stagflasi. Jadi dengan harga yang naik begitu tinggi, pertumbuhan ekonominya stagnan, namun inflasinya konsisten, persisten untuk naik terus. Nah, dengan inflasi yang tinggi, jadinya Bank Sentral Amerika itu berusaha menormalisasi suku bunga untuk meredam inflasi yang tinggi itu. Dan kenaikan suku bunga ini juga normalisasinya itu juga menjadi sorotan pasar terkait berapa besarannya, kapan dinaikannya, seperti itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Seril. Kalau kita lihat nih Sobat IDX dan juga Bu Seril, selama invasi berlangsung ini, harga CPO itu sudah naik 8,9%. Lalu kalau kita lihat juga, kalau kita lihat ke apa ya, ke harga minyak, oil Brent naik 2,3%, oil WTI naik 0,7%. Jadi secara umum nih komoditas meningkat tinggi di masa invasi ini. Tapi juga ada komunitas yang mengalami penurunan seperti coklat yang turun 1,8%, terus juga aluminium turun 0,2% dan seterusnya. Nah, Bu Sheryl, kalau kita coba forecastingan ke depan nih Bu, untuk komoditas untuk tahun ini akan seperti apa kira-kira? Baik. Iya. Jadi kalau secara mayoritas harga komoditas itu memang menguat ya, karena kan tadi seperti yang saya katakan gangguan supply ya. Jadi supply-nya terganggu sedangkan demand-nya itu meningkat dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya dalam arti kemarin kan terjadi lockdown di mana-mana, aktivitas ekonomi lebih rendah ya daripada saat ini, dan juga ada faktor pemulihan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu meningkat. Nah, dengan kegiatan ekonomi yang meningkat itu tentu kan membutuhkan uh,
membutuhkan komoditas yang lebih banyak. Namun gangguan supply chain itu ya membawa harga komoditas naik. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, sejauh mana harga komoditas itu masih akan naik kayak gitu ya. Kalau kami memperkirakan harga komoditas logam ya seperti misalnya nikel, aluminium itu masih akan menguat sampai jangka panjang gitu ya. Mungkin sampai akhir tahun ini masih cukup menguat gitu. Namun seperti minyak gitu ya, seperti batu bara, CPO, nah kemungkinan akan ada normalisasi harga gitu ya. Kalau saat ini mungkin harganya masih relatif tinggi ya, karena kan ada konflik geopolitik antara Rusia Ukraina gitu. Tapi untuk mungkin sampai di kuartal ketiga minyak, ya gas, lalu CPO, ya seperti itu dia tidak akan melanjutkan penguatannya. Jadi yang masih akan menguat ya komoditas logam karena untuk keperluan itu ya mobil listrik seperti itu Pak. Terima kasih banyak Bu Sheryl. Ini mungkin juga dialami oleh masyarakat kita ya Bu ya. Kalau di Sumbar nih sekarang Bu antrian minyaknya udah gila-gilaan gitu karena banyak para supir dan juga masyarakat yang berasumsi bahwa harga minyak ke depan akan naik lebih tinggi lagi. Jadi mulai banyak nih yang nimbun minyak sekarang. Dan mungkin Oh juga akan iya, dialami di titik daerah lainnya juga. Kita lanjutkan Bu Sheryl ke kondisi dalam negeri ini Bu. Kalau kita lihat IHSG tadi sudah Ibu sampaikan juga sudah naik tinggi dan juga sejumlah indeks sepertinya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat sisi negatifnya nih, bukan sisi negatif ya, ada dua indeks yang mengalami penurunan cukup dalam tahun ini, yaitu IDX Tekno yang turun 5,14% year to date 2022, dan juga IDX Property yang turun 5,05%. Nah, seperti apa view dari Bu Sheryl dan juga tim analis GeoC Sekuritas mengenai kondisi IHSG dan juga sejumlah indeks sektoral di Indonesia? Silakan Bu Sheryl. iya. Baik Pak. Kalau secara year to date tadi ya, indeks teknologi memang turunnya itu paling dalam ya. Itu nggak heran kalau turunnya paling dalam karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2021 itu naiknya udah sekian puluh persen seperti itu. Jadi wajar kalau ada rotasi sektor jadi tidak terus-menerus sektor teknologi yang manggung istilahnya kayak gitu. Jadi gantian ke sektor lainnya kayak sektor bahan baku, transportasi mulai naik juga ya. Kalau sektor tadi maaf satu sektor lagi Bapak sebutkan apa ya? Properti, IDX Prop. Properti turun 5%. Oh iya, iya baik. Kalau IDX properti ya memang uh, saat ini masih turun ya, karena ada rencana kenaikan suku bunga kan tahun ini gitu ya. Jadi kalau mau kredit kan juga lebih mahal kayak gitu. Itu mungkin bisa mengurangi minat masyarakat untuk membeli rumah gitu ya. Tapi untuk jangka menengah panjang kami justru melihat sektor properti itu bagus ya. Jadi saat sektor komoditas nanti mulai menurun pamornya, nah biasanya sektor properti yang akan mulai maju, mulai jalan kayak gitu. Jadi kalau konon katanya kalau biasanya harga komoditas tinggi, keuntungannya itu akan digunakan untuk membeli properti kayak gitu. Benar-benar. Kalau di Sumbar nih Bu, kalau para apa ya petani sawit lagi banyak duit, mereka itu bukan beli properti Bu, tapi beli kulkas. Karena di Sumbar uang itu disimpannya dalam kulkas Bu. Oh gitu. Kalau kita lihat dari sektor lainnya Bu, sektor apa aja yang menjadi rekomendasi dari JUC Sekuritas Bu? Silakan Bu Siril. Iya. Kalau untuk kuartal kedua ya, kuartal satu barusan kita lalui dengan baik ya untuk IHSG. Kalau di kuartal 2 saya lihat secara umum IHSG-nya masih berpotensi menguat. Target kita IHSG kemungkinan masih mampu sampai ke 7.200 ya di kuartal kedua ini dalam tempo berarti sampai bulan Juni ya. Nah, sektor-sektornya apa yang bisa menggerakkan, yang ikut naik?
kami melihat sektor keuangan itu masih baik ya, karena kita juga lihat aliran dana asing terus melakukan net buy gitu secara gencar di IDX ya. Kalau nggak salah sudah di atas 33 triliun ya di Benar. secara year to date, bisa dicek ya detailnya. Pasti sudah di atas 33 triliun secara year to date, dan itu angka yang luar biasa kayak gitu ya. Nah, lalu asing tentunya kalau masuk kan dia membutuhkan saham-saham yang liquid, yang kapitalisasinya besar, ya, yang mudah untuk ditransaksikan secara besar. Tentunya mereka akan beli perbankan. Selain itu juga sektor perbankan diuntungkan oleh kenaikan suku bunga acuan, ya. Lalu juga ada sentimen pemulihan ekonomi. Ya, sentimen pemulihan ekonomi otomatis orang bisnis itu akan berekspansi, membutuhkan modal, pinjam ke bank, bank akan um, menambah pendapatan bank seperti itu. Itu sektor perbankan. Sektor kedua yang kami unggulkan itu ada sektor komoditas ya, masih bisa di kuartal kedua ini ya. Sektor komoditas khususnya seperti komoditas nikel ya, aluminium, lalu juga batu bara masih bisa ya sampai kuartal kedua ini kayak gitu. Lalu sektor berikutnya yang kami unggulkan untuk kuartal kedua ada sektor cyclical ya, karena sekarang kan juga mau menyambut lebaran ya, dan sektor cyclical itu identik naik saat pemulihan ekonomi berjalan kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ya, saat ini mobilitas di mana-mana, kalau di Jakarta sudah mulai macet ya. Mall baru saja diumumkan sama pemerintah, mall boleh buka sampai jam 10 malam, dan kalau kita pergi sendiri ya, kita lihat di mall itu ramenya udah luar biasa kayak sebelum pandemi lagi ya. Lalu juga kalau kita lihat tempat wisata di mana-mana itu juga udah rame. Dilihat Google Mobility Index juga naik gitu ya. Lalu juga kalau kita lihat lagi konsumsi listrik, konsumsi semen, kendaraan ya, penjualan barang retail hingga ke tingkat okupasi hotel itu semua juga naik gitu ya. Jadi itu membuktikan kalau sektor cyclical berikutnya yang akan jalan gitu. Selain dari sektor keuangan, sektor komoditas, sektor cyclical, lalu juga sektor bahan baku ya, apa? Iya, bahan baku seperti ya kita kan tahu ya, ya pemulihan ekonomi tentunya perlu akan terjadi peningkatan kebutuhan bahan baku gitu ya kurang lebih. Lalu berikutnya sektor konsumen primer ya. Lagi-lagi juga karena kena sentimen lebaran tentunya apalagi tahun ini juga sudah boleh mudik ya. Jadi konsumsi bahan pokok itu kemungkinan akan meningkat gitu ya. Meskipun memang ada resiko tekanan dari inflasi ya, gitu. Itu sektor-sektor yang kami unggulkan, Pak. Terima kasih Bu Sheryl. Kalau untuk ini Bu, untuk Lebaran, saham-saham seperti Ramayana, Matahari, S Hardware, itu menarik nggak Bu? Kalau Bu Sheryl, sepertinya gangguan jaringan. Mohon maaf Sobat ID sekalian, sepertinya ada gangguan jaringan. Saya akan invite Bu Sheryl kembali. Halo, iya Pak. Halo Bu Sheryl, sorry. Halo. Sepertinya Iya, gangguan jaringan ya Bu maaf ya. tadi sinyalnya putus Pak. Lagi Kalau hujan di sini, hujan petir. oh ya. Oke. Terkait ini Bu, kan Lebaran nih, nah saham-saham sektor retail seperti Matahari, Ramayana, dan sejenisnya atau S Hardware, itu menarik nggak sih Bu buat diperhatikan oleh para trader atau di skip aja? Sektor retail ya Pak, seperti Iya, Ramayana tadi, lalu untuk apa lagi? Ramayana, Matahari, S Hardware, apa lagi biasanya ya?
Tiga itu Oh sudah iya, saya. kalau dari sektor retail kami mengunggulkan MAPI, Pak. MAPI, Api, ya. api. Ya, kami melihat ini trennya masih bagus ya. Kalau secara teknikal ada pola bullish parallel channel ya. Lalu ini masih yang pastinya uptrend gitu ya. Jadi kami targetkan MAPI itu ada di kisaran 900 harganya ya, target harga kami. Seperti itu. Berarti bisa buat THR ya, Bu ya? Iya. Lalu selain MAPI, kita juga mengunggulkan dari sektor retail itu ERA gitu. Oke. Ya, ERA kami targetkan di harga 650. Wow, banyak tuh. Lebih dari 10% ya, Bu ya? Iya. Lalu kalau matahari kita cek dulu ya. Ya, matahari juga baik nih. Kita targetkan itu bisa di harga 440. Wow, 10% juga. Ini sobat Iya, IDX yang nyari 10% buat THR mungkin bisa dipantau 3 saham tadi ya. Oke, kita betul. lanjutkan dulu Bu ke pendalaman mengenai sektor tadi Bu. Kalau kita lihat mengenai untuk tahun 2022 ini, sektor yang Ibu sampaikan tadi kan ada yang kayak komoditas dan seterusnya, ada komoditas keuangan dan juga siklikal tadi. Kalau untuk jangka panjangnya Bu, seperti apa view-nya Bu Seril? Kan kalau kita lihat nih sebelum 2008 banyak tuh investor yang nyangkut di komoditas. Kalau sebelum 2018 ke sekarang itu pada nyangkut di saham-saham apa ya? UNV titik gitu ya. Kalau nyebut namanya banyak hatersnya tuh. Nah, kalau bagi saran Bu Seril bagi para investor yang nggak punya waktu kan kalau ini tadi lebih banyak untuk trader nih yang bisa nyari KHR buat lebaran. Nah, bagi investor yang mungkin nggak punya waktu buat liatin market tapi mereka pengen invest jangka panjang di pasar modal, sebaiknya fokus di sektor tertentu atau saham-saham tertentu seperti apa, Bu? Silahkan Bu Seril. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami mengkelompokkan investor itu antara yang high risk dan yang defensif ya Pak. Kalau yang Oke. high risk, misalnya yang anak-anak milenial biasanya ya, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kita tahu ya indeks teknologi itu yang terkoreksi paling dalam gitu ya. Jadi kalau mau invest untuk jangka panjang, kami merekomendasikan dari saham-saham teknologi itu baik untuk diinvest mumpung Oke. harganya itu lagi terkoreksi gitu ya. Juga seperti yang kita tahu dalam bulan ini kan ada IPO perusahaan teknologi yang jadi favorit milenial harusnya ya. Nah itu juga kami lihat prospeknya akan bagus untuk jangka panjang tapi ya. Jangka panjang itu dalam artian mungkin di atas 5 tahun itu ya. Ini untuk yang investor yang tipe high risk. Tapi untuk yang defensif, untuk yang ingin yang stabil-stabil tapi risikonya lebih rendah, kami bisa merekomendasikan saham perbankan gitu ya. Karena um, trennya kan jangka apa karena suku bunga itu akan secara bertahap dinormalisasi ya dari tahun ini sampai ke tahun depan juga kemungkinan masih akan naik kayak gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Eril. Ada dua tadi ya. Ada yang high risk itu sobat IDX bisa fokus di indeks teknologi. Nanti coba dilihat mana nih saham-saham dari indeks teknologi yang bagus. Dan bagi yang mencari saham-saham defensif, mungkin bisa lihat di saham-saham perbankan. Nanti kan kita akan bahas bersama Bu Seril kode sahamnya apa aja gitu ya. Kita lanjutkan Boleh. dulu Bu. Oh Iya. iya, Sobat IDX sekalian, pesan juga nih bagi yang mau buka akun, silahkan buka akun di JXC Sekuritas. Berapa kelebihan ini kalau saya coba cari-cari gitu ya. Anti nge-lag, jadi jarang nih nge-lag kalau pas opening market. Terus juga antriannya cepat dan pembukaan rekeningnya mudah. Saya tadi sudah cek websitenya, asal Sobat IDX punya rekening di BCA, buka akunnya akan sangat cepat. Dan untuk buka akun bisa dicek di websitenya JUC, register.juc.co.id. Nah, kalau mau dapat servis lebih nih dari salah institusi sekuritas yang ada di Padang, nanti masukkan kode AU-nya 214 atau 282. Nanti Sobat IDX akan dihandle oleh Pak Johan Darmadi nantinya. Pak Johan Darmadi ini Bu Seril dan juga Sobat IDX sekalian adalah salah satu sales
dengan transaksi paling tinggi setiap bulannya di Sumatera Barat. Jadi kalau Sobat IDX buka akunnya sama Pak Johan, mungkin ya bakalan dapat rekomendasi yang bagus lah gitu. Dan juga kalau saya cek tadi berbagai fitur terbaru dari JUC itu sekarang sudah sangat gampang, tinggal install Join Mobile 2 di Play Store sudah bisa. Dan bisa juga berbagi kebahagiaan, bukan bagi kebahagiaan ya, berbagi portofolio kebahagiaan gitu. Jadi kalau Sobat IDX lagi cuan nih bisa di-share portofolionya dengan fitur share portofolio nantinya. Juga ada fitur smart order yang bisa membantu Sobat IDX bagi yang memiliki kesibukan, dan juga banyak berbagai informasi yang ada di websitenya JWC Sekuritas. Bahkan Sobat IDX bisa lihat rekomendasi saham dari Bu Seril tanpa perlu login dulu di websitenya JWC Sekuritas. Jadi kalau mau tahu besok saham apa yang bagus, silahkan besok pagi dibuka websitenya JWC Sekuritas. Kita lanjutkan Bu ke saham pilihan nih. Mungkin kita bagi juga ya Bu ya saham pilihannya untuk jangka panjang, stock picknya apa aja untuk 2022, untuk cari THR dan juga buat besok Bu. Ini kalau kita live IG kadang pas live IG-nya di jam trading itu naiknya ada yang 10% loh Bu. Jadi siapa tahu nih kalau kita bahas saham pilihan buat besok, siapa tahu besok bisa pada cuan banyak nih Sobat ID sekalian. Silahkan Cheryl untuk view-nya kode saham untuk jangka panjang terlebih dahulu. Silahkan. Ya, baik. Tadi kan saya sudah sebutkan sektor yang kami unggulkan untuk investasi itu sektor teknologi. Ini untuk investor yang high risk ya, profil resikonya. Kami merekomendasikan MTech ya. Kami merekomendasikan MTech dengan target di harga 3.000 gitu ya, MTech. Lalu juga kami melihat ya memang Bukalapak agak fluktuatif ya. Namun kami masih melihat itu prospektif ya. Target kami Bukalapak itu kemungkinan masih bisa di 500 gitu ya. Ini untuk jangka panjang ya. Lalu selain itu kita sekarang ke sektor keuangan ya, yang investor defensif. Kalau untuk keuangan kami merekomendasikan Bank BNI, Bank Negara BNI ya Bu Indonesia. ya? Ya, Bank Negara Indonesia. Ya, kami targetkan dalam jangka pendek menengah di harga 8.700 Bank BNI ya. Lalu selain Bank BNI, kami juga merekomendasikan Bank BRI. Bank BRI target 5.000. Lalu juga Bank BCA kami juga merekomendasikan dengan target di harga 8.300 seperti itu. Ini buat jangka panjang ya Bu ya? Iya. Kalau ada Sobat IDX yang cash langsung besok buka akun Meja Hussein nih Bu, terus mereka mau beli itu hajar kanan aja atau MTech sama buka mending MTB di harga berapa ya Bu? Sebentar ya. Oke. Kalau buka itu kita bisa tunggu MTech dulu ya. MTech Ya. MTech itu hari ini sudah naik 7% ya. Mungkin bisa agak nawar ya besok di harga 2.650 sampai 2.600 MTech gitu ya. Kalau buka bisa dibeli di harga sekarang di kisaran 370 atau mau nawar sedikit 360 bisa ya, 360 sampai 370 seperti itu. Untuk perbankan tadi Bu, BNI, BRI dan BCA. Oh iya. Kalau BNI bisa beli di harga 8.250 ya, tunggu koreksi dulu. BNI. Lalu tadi BRI ya. Ya.
BRI memang agak sideways, tapi dia pergerakannya cenderung uptrend, jadi masih oke untuk dibeli dalam untuk jangka panjang targetnya ya. Bisa dibeli di kisaran harga 4.600-an gitu ya, BRI. Kalau BCA bisa beli di harga 7.800. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Surya. Mungkin menanggapi juga Bu mengenai perbankan, kan beberapa waktu ini kita dengar nih ada berita dan juga isu mengenai bank kebobolan. Nah, bagi sobat IDX, para calon investor perbankan tadi, apakah BNI, BRI ataupun BCA, sebaiknya gimana cara menanggapi berita tadi Bu? Apakah dibiarin aja berita itu atau seperti apa menanggapi berita tersebut? Oke, baik. Kalau kami lihat itu beritanya tidak berdampak signifikan ya terhadap pergerakan harga saham perbankan gitu ya. Dan juga sebenarnya pembobolan seperti itu juga udah lama, udah kisah klasik sebenarnya. Dan hal seperti itu masih bisa kita antisipasi sendiri. Kita antisipasi misalnya ya dengan berbagai saran dari perbankan, misalnya dengan ganti PIN dan sebagainya ya. Tapi untuk fundamental perbankan itu tidak akan bermasalah. Kan nggak mungkin juga gara-gara ada masalah seperti itu lalu orang nggak jadi pakai bank lagi, nggak pakai kredit bank lagi, taruh nabungnya di bawah kasur, kan nggak mungkin. Jadi Baik, terima kami kasih Bu masih Surya. ngeliat itu bagus. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sheryl. Dan itu benar banget ya Sobat IDX. Itu kan kalau nggak salah BCA itu rekening apa tabungan itu kenanya berapa kemarin ya? 130 juta rupiah. Sementara nih total asetnya BCA ini kuartal 1, coba kita lihat kuartal 4. Kuartal 4 2021 itu total asetnya BCA 1.228 triliun. Itu uang 135 juta nggak ada rasanya tuh, nggak seujung Iya. kuku pun bagi BCA gitu. Tapi memang sobat IDX sekalian, mungkin bisa juga mengantisipasinya dengan mengambil posisi masuk mungkin ya Bu ya. Jadi kalau ada berita jelek yang sebenarnya berita jelek itu nggak ngaruh ke perusahaannya, mungkin harga sahamnya akan turun. Nah, sobat IDX bisa tuh beli barang bagus di harga yang lebih murah. Kita lanjutkan Bu untuk 2022 aja. Fokusnya 2022 ini sebaiknya di saham-saham apa aja ya Bu? Oke, Apakah kalau sama dengan saham tadi atau gimana Bu? kalau untuk stock pick besok ya, kami masih mengunggulkan saham-saham komoditas seperti Oke. sebentar ya, saya sambil cek lagi. Contohnya Antam. Kami masih Mantap. merekomendasikan Antam ya untuk besok, bisa buy dengan target di harga 3.150 Antam. Wow, banyak. Itu Ya. buat besok itu targetnya Bu? Iya, untuk besok stock picknya. Lalu Adaro ya. Adaro juga, tapi besok kalau beli sebaiknya agak nawar ya, kemungkinan bisa beli di harga di 2.950 sampai Oke. 2.930 ya. Targetnya si Adaro ini bisa di 3.210 gitu ya. 2010. Iya, kalau dia itu bergerak di harga 2.800 itu harus di cut loss sebaiknya. 2.800. Ya. Tadi mohon maaf Bu Sheryl, ada dari Tanto Jaya tadi nanyain Bumi Bu. Oh iya, Bumi. Nah, Bumi. Silakan. Oh iya, Bumi juga bisa nih untuk besok ya. Agak spekulasi tapi ya teman-teman, ini sahamnya agak high risk. Boleh beli di harga kemungkinan kalau bisa nawar ya. Buy on weakness di 57 gitu ya. 57 Oke. sampai kemungkinan sampai 55 ya. Dengan Oke. targetnya di 63. Cut loss-nya berarti di 54 Bu. Cut loss-nya di 53. Oke.
Sobat IDX, siapa tadi? Pak Tanto dan juga Sobat IDX yang mau beli ini, saran dari Bu Seril, silahkan kalau mau trading di sana, tapi entry-nya di 55 sampai 57, targetnya di 63 dan cut loss levelnya di 53. Untuk besok, tiga saham ini aja tuh atau ada saham lain? Ya, sejauh ini yang kami rekomendasikan 3 dulu, nanti untuk nasabah kami akan kami update selebihnya. Baik, terima kasih banyak Bu Seril. Terakhir Bu, ada yang skip tadi, untuk THR Bu, bagi sobat IDX yang investor pemula tapi pengen juga dapat THR dari pasar modal, karena masih ada sekitar 20 hari lagi nih, sebaiknya mereka bisa lihat saham apa aja ya Bu? Iya, baik. Kalau untuk saham swing trade berarti ya, itu Ya. seperti Adaro, Antam, itu bisa sih untuk swing. Itu juga bukan untuk day trade yang dalam sehari tercapai ya target itu. Hmm. Itu untuk swing ya dalam waktu seminggu gitu kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Bu Seril. Bu Seril, kita coba jawab pertanyaan yang ada di kolom chat dan juga ini ya Bu ya, di Q&A. Saya coba lihat nih Bu. Ini dari Haryadihus Bu, SCMA gimana Bu? Oh iya, CMA. Iya. SCMA juga bagus ya kalau mau dibeli besok karena kemarin ada candle doji lalu hari ini bullish itu tandanya dalam beberapa hari ke depan diperkirakan harganya masih akan menguat gitu ya. Kemungkinan target SCMA itu bisa take profit di harga 324 ya. Lalu kalau dia bergerak di bawah, kalau dia bergerak di 288 itu bisa di cut loss. Buy-nya bisa di area closing di sini ya di 290 sampai 296. Oke. Jadi Pak Haryadius kalau mau masuk ke SCMA bisa antri buy dulu di 290 sampai 296. Target profitnya nanti di 324 dan juga cut loss levelnya di 288. Terima kasih banyak Bu Seri dan juga Pak Haryadius. Kita lanjutkan nih Pak. Ini ada yang bertanya mengenai saham IPO nih Bu, WIRG. Gimana prospek saham WIRG setelah IPO? Apakah Bu Seri sudah ada melakukan analisa? Silakan Bu. Halo? Halo Bu. Ya, WIRG ya Pak? Ini ya WIRG dari Muhammad Jafri 7. Bagaimana prospek saham WIRG setelah IPO? Oke. Wow, ini masih baru banget ya WIRG. Ya, sebenarnya masih belum banyak yang bisa dianalisa. Tapi kita lebih ke wait and see terhadap progres bisnisnya bagaimana gitu ya. Sejauh mana bisa berkembang gitu ya. Kalau kami lihat sih, ini kan saham teknologi juga masuknya ya. Jadi perlu waktu, nggak bisa kita lihat itu dalam waktu jangka pendek gitu ya. Disarankan untuk return yang terbaik, teroptimal, ini untuk jangka panjang gitu. Jangan dilihat dalam jangka pendek gitu. Karena kalau dalam jangka pendek, kami perkirakan akan fluktuatif seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sheryl. Jadi kita sudah ada 3 orang penanya nih yang akan mendapatkan pulsa Rp50.000 nanti akan kami hubungi. Ada Tanto Jaya, lalu ada Haryadihus dan juga Muhammad Jeffrey 7. Namun pertanyaan masih banyak nih Bu, boleh kita jawab aja Bu, tapi nggak ada hadiahnya ya. Kita coba lihat yang ini dari Eni HW. Pola bullish paralel channel itu cara buatnya tergaris atau ada indikatornya ya? Oh ini pertanyaan teknis nih. Apakah bisa dari Bu Seril coba jawab Bu? Iya, itu buatnya tarik garis ya Bu. Kalau pakai program biasa ada toolsnya jadi lebih mudah untuk dilakukan dan lebih representatif gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah kalau buat EDX mau lebih detail mengenai hal-hal seperti ini, better nih langsung menghubungi aja salesnya Jausi Sekuritas.
Iya, apakah yang di Padang seperti Pak Johan Darmadi ataupun di kantor cabang lainnya. Kita coba betul. jawab pertanyaan lain ya Bu ya. Boleh. Wah, ini banyak nih Bu, investornya nih Bu, Unilever Bu. Apakah ada harapan untuk naik UNPR mengingat sektor konsumsi diburu di bulan Ramadan? Silakan Bu Sheryl. Iya, baik. Pak, oke. Kalau kita lihat ya Pak, sejak pertengahan Maret ya, Unilever itu memang setelah turun dalam, tapi dalam minor trend dia itu mulai naik gitu ya. Jadi kalau harapan sih selalu ada gitu ya. Cuman kami lihat memang targetnya kemungkinan yang nggak terlalu signifikan juga, kemungkinan targetnya ya sampai 3.800-an seperti itu ya, untuk hati-hati koreksi kena profit taking seperti itu. Kalau mau di invest atau di trade, mungkin saham Unilever bisa kita buy on weakness, tunggu koreksi seperti itu supaya risikonya lebih minim gitu ya Pak. Atau mungkin Bapak bisa lirik saham sejenis Unilever, saham konsumen primer lainnya gitu ya. Banyak juga yang lagi menarik kalau mau menjelang lebaran ini, saham seperti Poultry itu juga menarik ya. Terima kasih banyak Bu Sheryl. Ini memang yang paling sering ditanyakan nih Bu UMPR ini, karena di Sumbar sendiri ada wartawan yang beli di harga 8.200 juta Bu. Jadi Wow. dia uang tabungan untuk anaknya dibeliin 200 juta di 8.000. Sekarang bingung mau diapain tuh. Mungkin dari Bu Sheryl ada saran nih bagi investor-investor yang dulu punya asumsi saham seperti Unilever itu adalah saham yang tahan banting dari tahun ke tahun, tapi ternyata kan dari 2018 atau 2019 mengalami penurunan laba. Gimana saran Ibu bagi investor yang kadung beli di harga pucuk Ibu? Oke, sebentar ya. Itu 8.000 berarti tahun berapa ya? Kurang lebih ya. Kayaknya udah 2019 lama kayaknya banget. ya. Oke. Ya, memang ada berbagai strategi untuk berinvestasi dalam untuk mempersiapkan pensiun atau untuk mempersiapkan dana pendidikan dan sebagainya ya, teman-teman. Tapi kalau ada strategi uh, strategi lamsam, jadi sekali invest sekali banyak, tapi tidak rutin, misalnya dalam periode 6 bulan sekali, tapi uangnya besar sekali invest, atau metode DCA ya, dollar cost averaging gitu. Jadi setiap bulan nabung saham itu juga bisa. Tapi terkait dalam contoh kasus saham Unilever ini ya, namanya investasi itu perlu dipantau meskipun tidak seintens trading ya. Kalau trading kan dari hari ke hari. Kalau invest itu mungkin lebih bisa dipantau dalam periode bulanan, mingguan gitu ya. Nah, sebenarnya harusnya alangkah baiknya kalau invest itu dalam mingguan atau dalam bulanan dipantau. Ini harga sahamnya ini masih menarik atau tidak kayak gitu. Jadi kalau sudah tidak menarik, sebaiknya dihentikan. Kalau misalnya pakai metode DCA tadi gitu ya. Jadi nabung saham terhadap saham tertentu itu dihentikan, lalu bisa di switch ke saham lain yang lebih menjanjikan gitu ya. Jadi nggak terlanjur sahamnya itu turun jauh kayak gitu. Lalu kalau pakai metode lamsam itu juga bisa dilakukan ya. Jadi kan kita pantau nih, misalnya dalam 6 bulan sekali kita beli, tapi sekali beli itu jumlahnya lumayan besar gitu ya, belinya sekaligus. Nah, jadi yang tidak perlu diinvest lagi kalau saham yang sudah tidak prospektif gitu ya. Dan atas investasi yang sudah dilakukan juga bisa diamankan gitu ya, bisa di misalnya yang sudah profit bisa direalisasikan, bisa di stop, dijual-jualin misalnya gitu ya. Lalu dananya itu dipindahkan ke saham lain seperti itu.